Hai, kita kembali lagi dalam acara PPK, Podcast Punya Kita. Bukan orang fenomenal kalau nggak diundang di Podcast Punya Kita. Langsung saja, hari ini kami sudah menghadirkan seorang tamu ya. Seorang tamu kita ini adalah seorang seniman. Kalau misalnya mau tahu apa saja karya-karyanya, mungkin pemirsa pernah deh pergi ke suatu RT ataupun desa ya. Kalau misalnya ke sana lihat di tembok-temboknya itu ada gambar ataupun tulisan. Nah, tulisan atau gambar itu biasanya ini disebut sama graffiti atau mural. Dan langsung saja hari ini kita langsung mengundang seniman graffiti dan juga mural tersebut. Sudah hadir Bang Henry Irawan. Hendra sih? Hendra, oke. Bang Hendra Irawan atau biasa disebut dengan Bang Eno. Boleh dibuka deh maskernya, Bang? Biar pemirsa tahu nih Bang Eno nih. Halo Bang Eno, apa kabar Bang Eno? Baik. Kok namanya Eno sih jauh banget dari Hendra ke Eno? Biasanya kalau kita sih jangan pakai nama asli sih, Bang. Oh gitu, nama samaran. Nama samaran. Takut kena santet ya? Benar. Pakai nama asli sembarang gambar terus kena santet dia ujung-ujungnya ya. Tapi nama Eno ini mulai familiar digunakan itu sejak kapan? Sejak jadi seniman mural? Ya, sejak jadi seniman mural sekitar tahun 2017. Oh, dari 2017 sudah pakai nama Eno? Iya. Ya. Keluarga-keluarga juga manggilnya Eno sekarang? Atau teman-teman aja? Teman-teman aja. Teman hits aja ya. Gitu ya? Oke. Dari tahun 2017 berarti mulai menggeluti mural gitu ya? Mural dan juga graffiti ya? Graffiti. Nah, kenapa nih awalnya tertarik untuk menggeluti mural dan graffiti ini? Karena seneng aja sih lihat gambar-gambar di tembok, di jalan-jalan. Jadi mulai turun ke jalan 2017. 2017 tuh mulai turun ke jalan? Iya. Oh, memang sebelumnya tapi sudah pernah gambar? Gambar-gambar di kertas, kanvas. Mulai turun ke jalan 2017. Oke. Ini memang ada basic seorang pelukis atau gimana sih? Atau memang belajar sendiri gitu? Belajar sendiri sih. Belajar sendiri? Belajarnya dari mana dulu? Dari teman-teman komunitas, dari YouTube sih. Oh, lebih banyak ke YouTube gitu ya? Banyak di YouTube. Kenapa sih interest ataupun tertarik banget sama graffiti sama mural ini? Memang kalau Mas Eno ngelihat mural ataupun graffiti itu, pandangan Mas Eno itu gimana sih? Lihat tembok-tembok di sudut-sudut kota itu lebih menarik aja sih. Lebih banyak warna. Lebih berwarna, lebih berwarna, iya. Lebih banyak gambar gitu ya. Oke, jadi memang imajinasinya kuat banget ya harus ya. Kayak harus sih. Nah, harus banget ya. Harus banget. Tapi biasanya muncul imajinasi itu nih, misalnya ada tembok nih, ya kan? Tembok kumuh gitu ya. Tapi dengan sentuhan mural ataupun graffiti, tembok kumuh ini kan jadi lebih bagus gitu ya. Nah, biasanya kita munculin imajinasi bakal gambar apa sih di tembok ini tuh dari mana? Apa ngelihat lingkungan sekitar atau memang imajinasi yang memang muncul di pikiran langsung gitu? Biasanya lihat lingkungan sekitar. Waktu dulu pernah sih ada lingkungan kumuh itu. Jadi gambar gajah sama tulisan. Saya tahu nih di mana nih. Di Jambi ya? Di Jambi. Oh iya, saya tahu kayaknya di mana nih. Tulisannya gajalah kebersihan kan. Cuman diplesetin kan. Diplesetin ya. Oh gitu. Lebih menarik. Lebih menarik, ada jokes-nya juga gitu ya. Jadi orang seneng lihatnya gitu ya. Dan pesannya juga tersampaikan gitu ya. Nah, kita sebelum jauh mungkin membahas masalah mural dan juga graffiti, mungkin ada sebagian masyarakat nih yang belum tahu nih Mas Eno, sebenarnya graffiti sama mural ini apa, dan apakah graffiti sama mural ini berbeda atau sama dalam satu kesatuan? Mungkin Mas Eno yang sebagai seorang ahlinya bisa langsung menjelaskan apa itu. Kalau graffiti sih lebih ke font, letter atau tulisan lah. Kalau mural itu lebih ke gambar. Biasanya kalau graffiti untuk alatnya sih spray paint. Kalau mural lebih ke kuas, cat kuas, tembok. Iya. Oh gitu. Tapi tingkat kesulitannya antara graffiti sama mural ini yang mana yang lebih gampang dan mana yang lebih mudah kalau menurut Mas Eno? Kalau menurut saya sih mural. Mural lebih susah.
Oh, mural lebih susah. Saya pikir tadi mural lebih gampang ya kan. Mural lebih susah. Lebih susah. Karena memang mural ini gambar gitu ya. Gambar. Lebih ke apa ya? Animasi-animasi gitu Animasi, ya. ilustrasi-ilustrasi. Oke, mungkin kalau graffiti sekedar tulisan. Sekedar tulisan. Dan ya bisa dilakukan siapa saja gitu ya. Siapa saja bisa. Ya. Tapi tingkat kesulitannya mungkin dengan tulisan-tulisan Korea, Thailand gitu ya. Tulisannya emang nggak kebaca biasanya. Oh gitu. Iya. Nah, biasanya media yang dipakai ketika kita memproduksi sebuah karya gitu ya, antara mural sama graffiti ini apa aja tuh? Selain tembok ya? Kalau selain tembok. Atau emang di tembok semua? Biasanya di tembok sih. Tembok semua tembok ya? semua. Oke. Tapi kalau alat-alat yang digunakan tadi selain cat dan juga kuas ya, apalagi tuh memang yang dibutuhkan kira-kira untuk produksi mural ini? Atau memang cuma cat sama kuas Cat aja? sama kuas aja sih. Oh, cuma dua itu Iya, aja ya? cuma itu aja. Oke. Pemilihan catnya juga harus yang bagus ya? Karena takutnya cepat luntur ya kan? Enggak juga sih. Karena kan emang itu pakai biaya sendiri kan. Oh gitu. Oh, berarti sesuai dengan budget Iya, juga gitu benar, ya? benar. Oke. Jadi menurut Mas Eno waktu pertama kali coba mural dan juga graffiti itu susah nggak? Susah banget. Karena kita biasanya gambar di media kecil, ini ke media besar kan itu perlu adaptasi lah. Iya. Biasa kan kalau buku gambar kan ya kecil gitu Iya, ya. kecil. Kalau sekarang kan tembok gitu Tembok. ya. Kalau Mas Eno ngelihat nih tembok-tembok kita nih ya kan, siapa tahu nanti bakal di mural atau dikasih graffiti gitu. Bagusnya kira-kira apa nih Mas Eno? Biar langsung nyongol imajinasinya tuh. Bisa. Apa? Coba Mas Eno bayangin, kira-kira mau digambar apa nih tembok kita nih? Kalau saya sih nggak digambar objek sih, lebih ke mungkin Logo gitu? ornamen Oh, kayak ornamen. itu, ya. Oke. Jadi pokoknya semua media tembok itu kalau misalnya kosong dan juga kumuh itu pasti bisa lah ya? Pasti bisa. Pasti bisa ya, bisa. untuk menambah kesan estetikanya Iya, atau keindahannya gitu ya Mas Eno ya? Lebih ada tantangan sih kalau gambar di luar, apalagi yang tempat kayak yang daerah kumuh kayak itu. Oke. Jadi lebih indah gitu ya? Iya. Untuk wilayah-wilayah Jambi yang sudah Mas Eno sentuh ya dengan karya-karya Mas Eno itu biasanya di daerah mana saja Mas Eno? Satu pasti di Pematang Sulur ya. Di salah satu rumah produksi batik ya. Iya benar, itu proyekan sih. Itu proyekan. Jadi selain sebagai seniman juga dapat profit ya di situ Iya ya. benar. Selain di situ di mana lagi Mas biasanya? Biar ini pemirsa langsung kepoin ya gitu kan. Langsung spill, langsung lihat langsung tempatnya di mana gitu. Kalau di jalanan di Jambi kayaknya sudah semua sih. Sudah semua? Sudah semua. Coba contohnya di mana Mas? Di Jelutung ada, di Teho Jelutung ada. dekat mana Mas? Kalau di Jelutung dekat Menara Air. Dekat Menara Air? Ya. Oh iya, ada tembok di situ kalau nggak Iya, salah ya. Ada benar. ruang kosong gitu ya. Terus di Teho di mana? Di Teho di dekat Pempek Parhan. Oke. Ada di Tampak Sari ya? Tampak Sari ya. Ah. Di tempat kopi shop juga situ ada. Oh banyak gitu ya. Wah pokoknya keren banget. Berarti udah orang sudah tahu dengan Mas Eno gitu ya. Jadi Mas Eno ketika ada buka usaha baru yang memang membutuhkan sentuhan dari mural ataupun graffiti ini mengundang Mas Eno gitu ya. Sebagian. Tapi mudah-mudahan Mas Eno ya, dengan Mas Eno tayang di sini ya kan, nanti makin banyak lagi nih Mas Eno dapat project gitu ya. Jangan-jangan ini ceweknya tertarik gara-gara Mas Eno suka mural juga nih. Sudah dilukis di hatinya, asik. Dia juga gambar juga sih. Oh, gambar mural juga. Mas Eno, jadi kan kalau seseorang itu pasti ada seseorang yang memotivasi gitu ya, dan juga selalu memberikan inspirasi supaya profesi Mas Eno sebagai artis, graffiti artis dan juga seniman mural itu lebih lengkap gitu ya. Nah, kira-kira siapa sosok yang menginspirasi ataupun memberikan motivasi ke Mas Eno supaya Mas Eno bisa terus berkarya? Teman-teman dekat sih.
Ini profesinya sama juga teman-teman dekat ya? Sama juga. Oke. Sering ngumpul bareng, sering nongkrong bareng. Tapi sama semua itu satu profesi. Satu profesi, satu komunitas ya? Satu komunitas. Oke, jadi mungkin sudah ada yang lebih senior gitu ya? Iya. Lebih lama menggeluti Ada yang ya? lebih lama menggeluti dunia graffiti, mural. Mungkin ada yang desain, ilustrasi. Yang pertama kali ngajak siapa? Atau pengen sendiri? Ada sih, ada teman yang udah lama sih, emang dia udah main graffiti itu mungkin tahun 2014. Oh, dari 2014. Mungkin dia masih SMP lah, masih SMP. Oke. Dia udah paling lama gitu ya? Iya. Itulah yang ngajakin Mas Eno supaya bisa menekuni ini juga Iya. gitu ya? Oke. Awalnya sih cuman coba-coba kan. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan ya kan? Oke. Jadi memang jiwa Mas Eno ini memang jiwanya seniman gitu ya? Sedikit. Tapi greget nggak sih Mas kalau misalnya ngelihat ada lokasi-lokasi kosong gitu? Misalnya Mas pergi wisata kemana gitu, tiba-tiba lokasi itu ada tembok yang kosong, greget nggak pengen dimuralin? Gerget ada, pasti. Waktu tahun kemarin sih, waktu tour ke Sulawesi, itu ada tempat yang temboknya itu asik kalau digambar. Jadi di situ dekat ada tempat usaha. Kalau kita langsung gambar kan pasti kena marah kan. Jadi minta izin dulu. Diizini, udah gambar di situ. Wah keren. Gambar apa tuh kemarin yang digambar? Letter, tulisan sih. Oh tulisan. Wah keren. Sudah sampai Sulawesi ya? Sulawesi. Ini udah kemana-mana berarti Mas Eno ini ya? Berarti setiap hari tuh bawa cat gitu ya? Lebih, kalau sekarang sih lebih ke malam sih. Ke malam? Kalau graffiti atau muralnya. Eksekusinya malam. Oh lebih ke malam eksekusinya, karena nggak panas ya? Iya, kalau sekarang panas kan. Tapi kendala yang biasa Mas Eno hadapi ketika menggambar itu apa sih Mas? Hujan. Hujan Itu nggak bisa dilawan. Bener. Ya kita tiba-tiba udah hampir setengah jadi, tiba-tiba hujan luntur lagi. Iya. Sayang banget ya Mas ya. Jadi harus tunggu reda dulu baru lanjut lagi kan. Oh gitu. Jadi faktor cuaca ya. Cuaca. Yang jadi kendala banget gitu Mas ya. Kalau panas masih bisa dilawan sih. Tapi sukanya malam tapi. Berarti takut panas nih Mas Eno nih kalau misalnya sukanya malam. Oke, jadi hujan ini menjadi kendala ketika memproduksi sebuah mural ataupun graffiti gitu ya. Jadi Mas Eno sudah kemana saja nih Mas dengan profesi sebagai seorang graffiti artis dan juga seniman mural ini? Kalau Sumatera tinggal Pekanbaru sama Bangka Belitung lagi sih. Pekanbaru sama Bangka Belitung. Iya. Oke, wah semua pulau sudah ya? Udah. Semua provinsi udah di Sumatera. Udah. Kalau di Jawa? Di Jawa baru kayaknya cuma Jogja sih sama Jakarta. Oke. Kalau di Sulawesi tadi sudah ya? Sudah semua. Kalimantan udah? Belum. Asli Sulawesi? Asli Sumatera Selatan. Oh Sumatera Selatan. Tapi kok di Sulawesi sudah semua gitu ya? Ini berarti temannya banyak banget di Sulawesi? Awalnya nggak ada, jadi di situ cari teman. Oh, gara-gara mural ini jadi semakin banyak relasi gitu ya, semakin banyak link ya. Oke. Kalau Papua sudah? Belum sih. Belum. Oke, kita udah terhubung sama salah satu masyarakat di Papua. Nggak ada ya. Mudah-mudahan gitu ya. Amin. Nanti bisa sampai Papua, sampai luar negeri juga gitu ya. Tapi sudah pernah menjangkau kalau luar negeri? Belum ya, mudah-mudahan. Yang terdekat dulu lah ya. Iya, yang terdekat dulu. Sekaligus mencoba untuk belajar bahasa-bahasa ataupun huruf-huruf di sana gitu ya. Mempelajari budaya-budaya. Benar, mempelajari budaya di sana. Tapi sebenarnya mural ini kan bukan sekedar gambar gitu ya. Tetapi mural ini ada maknanya gitu ya. Kira-kira itu biasanya kalau misalnya di kampung, di daerah-daerah kampung atau di desa-desa, itu memang misi dari mural ini juga untuk mengajak masyarakat mungkin dengan berbagai
slogan ataupun berbagai gambar yang memang mengundang masyarakat supaya contohnya tuh kebersihan lingkungan untuk menjaga gitu ya? Iya sih, lebih ke apa itu kayak poster sih, ajakan gitu ya. Oke. Misalnya cuci tangan pakai sabun atau jagalah kebersihan. Tapi kalau mural tanpa tulisan ya? Kalau mural sebenarnya cuma gambar sih. Cuma gambar aja ya. Tapi dari gambar tersebut orang bisa tahu artinya ini gitu ya. Kalau graffiti kan sudah tahu itu tulisan. Itu tulisan. Tapi kayaknya ciri khas dari Mas Eno ini ikan ya. Iya. Kenapa tuh Mas milihnya ikan? Ini kayak sama kayak di gambar bajunya gitu. Kalau ikan sih lahirnya 2017. 2017. Tahun ikan. Iya, nggak tahu tahun apa. Kirain tahun ikan. Oh, berarti memang sengaja suka sama ikan gitu ya? Iya. Ini ikan apa sih? Ikan gurami ya? Ini nggak tahu sih, nggak lihat referensi. Jadi yang terlintas aja. Oh, yang terlintas aja langsung digambar. Gitu ya? Oke, Mas Eno, mungkin untuk meningkatkan kemampuan Mas Eno ya dalam menjadi seorang seniman mural ataupun graffiti artis, itu upaya-upaya apa saja yang Mas Eno lakukan supaya Mas Eno tuh semakin banyak referensi, semakin banyak imajinasi dan juga semakin banyak karya-karya yang diproduksi? Lebih banyak gambar-gambar aja sih, lihat-lihat referensi yang bagus, sama sharing sama teman-teman aja. Oke. Tadi ada komunitasnya bilangnya. Apa sih nama komunitasnya? 741 Street. Oh, 741 Street. Jadi misi dari komunitas ini apa? Sebenarnya misinya untuk mewadahi aja sih, untuk teman-teman yang nggak tahu. Cari teman-teman yang hobinya sama kan. Jadi masuk ke 741. Wah ini salah satu potensi Jambi yang harus diketahui oleh masyarakat gitu ya. Jadi ada 741 Street 741 ya. Street. Nah biasanya kalau misalnya ada potensi pasti ada support dong. Support mungkin dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Selama ini mungkin ada nggak sih Mas yang support gitu supaya tim dari seniman mural ini semakin berjaya dan juga semakin banyak job gitu ya. Tidak hanya sekedar gambar tetapi juga mendatangkan ekonomi gitu loh. Alhamdulillahnya Bang, kami independen sih. Nggak terlalu harus ada orang yang support. Belum ada yang support ya? Misal kalau buat acara mungkin kolektifan lah. Tapi kalau disupport mau? Lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Tapi setidaknya untuk peralatan kalau disupport kan lumayan juga ya kan? Ya, benar. Jadi mudah-mudahan lah nanti ada yang support gitu ya. Tapi kalau mengikuti lomba tuh sering ya? Mengikuti lomba sering. Biasanya lomba di mana aja? Lomba kalau yang baru-baru ini di Bulian sih. Di Bulian. Itu tingkat provinsi? Tingkat provinsi. Kemarin lombanya terkait apa? Ada momen tertentu mungkin? Mengangkat budaya Bulian sama olahraga. Budaya Bulian sama olahraga. Tapi kalau di Jambi sering juga sih. Kemarin kan waktu yang mural Polri kalau nggak salah. Itu di seluruh Indonesia kan. Tapi di setiap provinsi ada semua. Di setiap provinsi ada. Jadi dengan lomba ini juga dapat meningkatkan kemampuan dan juga bisa melihat kompetitor-kompetitor lain gitu ya. Tapi kalau dalam waktu dekat kira-kira ada lagi nggak sih kompetisi-kompetisi kayak gitu? Kalau waktu deket kayaknya belum ada sih. Belum ada. Terakhir kapan sih yang di Bulian itu ya? Di Bulian bulan kemarin. Bulan kemarin? Pas bulan puasa. Dapat juara kemarin Mas? Enggak. Belum ya. Tapi kalau kita ngomongin prestasi, mungkin apa saja nih prestasi-prestasi yang sudah Mas Eno dapatkan ketika Mas Eno menjadi seorang seniman ini? Belum ada. Belum ada? Iya. Akan ada. Prestasinya adalah ya membuat gambar-gambar mungkin di RT-RT gitu ya? Di RT-RT ya. Itu adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan gitu ya? Iya, Kok Mas ragu sih jawabnya? Mas, saya ngelihat mungkin ada beberapa anak-anak mural gitu ya, ataupun graffiti yang mungkin sembarangan gitu loh, sembarangan untuk
membuat tembok-tembok orang menjadi berwarna, walaupun tujuannya baik ya, tetapi kan kadang ada orang juga yang nggak senang gitu, karena mereka mungkin tanpa izin atau apa, bisa dikatakan seniman yang bagaimana gitu ya. Vandalisme. Vandalisme ya. Nah, kalau Mas Eno mandangnya ini gimana, Mas? Tapi kalau misalnya kayak yang coret-coret, yang gangguin gambar yang ada di tembok, atau yang misalnya yang bersih itu cuman dicoret-coret aja, bukan digambar kan, ganggu sih. Ganggu ya. Tapi biasanya emang terbentuknya graffiti emang dari situ sih. Gitu. Dari coret-coret dulu baru gambar biasanya. Mungkin sebagai ajang uji coba. Iya. Gitu ya. Tapi Mas ada saran nggak sih kira-kira untuk para pemural yang tadi ya, seniman mural yang mungkin tidak sesuai pada tempatnya, ada saran nggak sih supaya mereka lebih terarah gitu loh? Kalau saran sih gabung-gabung aja ke 741 sih. Mungkin gitu. di situ kan banyak teman-teman bisa sharing lah. Di situ juga kan ada yang mungkin yang lebih dari dia, di atas dia kan. Jadi lebih terarah lah. Oke. Jadi harus gabung ke komunitas dong gitu ya. Jadi memang benar-benar misinya jelas gitu ya. Dan juga lebih positif, lebih banyak teman gitu ya. Bahkan bisa dapat teman seluruh Indonesia gitu ya. Seperti Mas Eno nih, temannya banyak banget sampai ke Sulawesi tadi ya. Iya. Mas, sebenarnya ada suka dukanya nggak sih menjadi seorang seniman ini? Sukanya dulu deh apa sih? Kalau sukanya sih hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Nah, ini Mas Eno udah dapat apa nih dari mural atau graffiti? Apa yang pernah dibeli? Banyak sih. Banyak. Salah satunya baju ya? Iya. Mungkin hampir semua lah. Karena emang sekarang profesi kan gambar. Oke. Profesinya juga gambar ya? Iya, gambar. Oke. Jadi mural ini sekedar hobi. Tapi kadang kalau misalnya ada proyekan juga ini Iya, diambil. Juga diambil. Kan sayang untuk dilewatkan. Iya, benar. Ya kan Mas Eno ya? Kalau dukanya apa sih, Mas? Nggak ada duka deh kayaknya. Kayaknya seneng-seneng aja nih Mas Eno nih. Apalagi kalau setiap pergi kemana-mana tuh terlalu didampingin terus gitu ya. Ada nggak sih dukanya mungkin ketika Mas Eno gambar gitu ya, tiba-tiba nggak sesuai dengan permintaan atau apa gitu? Kalau dukanya sih itu tadi sih, misalnya gambar apa itu, abis itu diganggu warga-warga sekitar, apa yang preman dan bocil biasanya ya, yang ganggu ya? Iya. Kalau nggak tuh ya hujan tadi. Gitu. Tapi kalau untuk gambar biasanya membuat mural ataupun graffiti itu membutuhkan durasi yang berapa lama? Kalau tempatnya yang aman sih biasanya kita sampai sehari 2 hari. Sehari 2 hari putus ya. Kalau misalnya yang nggak minta izin ya sehari aja lah. Sehari putus. Harus cepat. Itu biasanya diganggu dulu nggak? Sehari 2 hari itu diganggu sama preman sama bocil nggak sih? Kadang diganggu. Kadang diganggu. Iya. Oke, tapi maksimal biasanya rata-rata untuk produksi satu gambar itu 1 hari sampai 1 hari sih sebenarnya. Seharian gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau gambar mural itu kan biasanya kan temboknya luas tuh. Itu sendirian atau memang ada collab sama temen gitu? Sama teman-teman. Kalau mural. Kalau mural sama teman-teman, berapa orang biasanya? Biasanya 4 orang. 4 orang? Iya. Nah, 4 orang ini kan punya daya imajinasi kan beda-beda gitu ya. Tapi dalam memproduksi sebuah karya mural itu kan biasanya kita harus tahu gambar yang akan kita gambar itu apa supaya sejalan gitu. Nah, supaya menyingkronkan ke-4 orang ini gimana tuh ceritanya? Biasanya kalau sebelum mural itu kita bikin skate dulu. Ada skate dulu. Siapa yang mau dari 4 orang itu siapa yang mau skate? Biasanya kalau 4-4-nya mau skate ya kita harus bikin skate berempat. Misalnya kalau 1 orang ya yang 3 tadi harus ikuti yang skate itu. Skate-nya itu di kertas atau langsung di tembok? Di kertas dulu. Di kertas Sebelum dulu. itu kami gambar di kertas dulu sih. Oke. Nah, kita mau cerita dulu nih. Cerita Mas Eno ya, dari awal nih temboknya kumuh nih sampai tercipta sebuah karya mural. Mungkin Mas Eno bisa ceritain dari step-stepnya itu apa saja?
Pertama tentuin dulu temboknya tembok mana. Tembok gitu kan. mana ya. Habis itu kita buat sketch dulu mau gambar apa kan. Oke. Habis itu kalau kita minta izin, kalau ada request misalnya ada tambahan ini ya, tambah dikit lah. Misalnya apa, jangan buang sampah di sini kayak itu. Habis itu kita itu temboknya dibersihin dulu nggak sih? Dibersihin dulu. Dibersihin dulu. Pakai apa tuh bersihinnya? Kita pakai kalau misalnya udah ada apa itu? Roller? Temboknya lumut ya. Oh, lumut. Okay. Ya kita bersihin dulu. Dibersihin dulu dari sampai didasari cat lagi. Terus setelah itu? Habis itu baru gambar. Baru gambar. Oke, berempat ini mulailah bergambar gitu ya. Iya. Tapi kalau sendirian pernah? Satu tembok luas itu satu orang? Pernah. Capek banget ya? Capek. Itu makanya milihnya malam ya, teduh gitu ya. Oke, jadi memang ada tingkat kesulitannya juga gitu ya. Kesulitan mungkin untuk menyamakan persepsi supaya gambarnya juga sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, sekarang kan banyak nih misi-misi dari pemerintah gitu ya, baik itu dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga pemerintah di tingkat desa. Mungkin misinya adalah untuk memajukan sebuah wilayah karena mungkin di wilayah tersebut terdapat pariwisata. Nah, bisa masuk nggak sih mural ini untuk menyebarkan misi tersebut mungkin di tingkat pariwisata gitu? Bisa masuk pasti. Gambarnya apa tuh kalau misalnya kita mau masuk ke pariwisata? Kalau untuk pariwisata sih ya gambar tentang budaya-budaya kita kayak baju apa itu, orang-orang kita pakai baju adat kita, apa yang kita punya misalnya kayak suka anak dalam, ngenali dari itu kan. Habis itu Angso Duo mungkin. Atau yang icon lah, jembatan Gentala Arasi, Tugu Keris. Oke. Tapi sudah pernah Mas Eno untuk memproduksi gambar-gambar ataupun icon-icon Jambi gitu? Icon-icon Jambi belum sih. Belum pernah? Belum pernah. Nah, bentar lagi kan bulan Januari ya, ulang tahun Jambi nih. Kira-kira ada misi nggak sih untuk Jambi? Kalau kami pasti ada sih, kalau komunitas 741 itu. Kalau ulang tahun Jambi kami pasti buat. Selalu ada ya? Iya. Waktu mungkin 2 tahun kemarin itu kami buat The Jambi. Jadi satu artis itu buat satu huruf. Oke. Jadi kami buat dipisah-pisah, jadi suruh orang untuk nyatui huruf itu. Jadi foto di tempat tembok huruf itu, nanti dapat hadiah dia. Oh gitu. Iya. Wah, asik banget ya. Ini memang harus diketahui sama seniman mural di Jambi gitu ya? Iya, benar. Tapi kalau sekarang Mas Eno, kalau untuk jalin komunikasi dengan seniman-seniman lainnya tuh gimana sih? Kan tidak hanya di Jambi ya, tetapi mungkin ada yang di Batanghari, di Tebo gitu, Sarolangun, Kerinci. Itu jalin komunikasinya gimana? Biasanya kita udah ada grup kayak itu. Komunitasnya itu sudah ada semua, kontak atau sosial media. Oke, jadi sudah tergabung di grup. Sudah tergabung di situ. Sudah tukar-tukaran Instagram juga gitu ya. Benar. Oke. Nah, menurut Mas Eno, jadi seorang seniman mural ini bisa dikatakan sebagai profesi yang mendatangkan keuntungankah? Untuk mendatangkan ekonomikah? Atau hanya sekedar hobi saja? Kalau sekarang sih sekedar hobi saja sih, tapi kalau mau jadi profesi mungkin bisa lah. Bisa ya? Apapun yang ditekuni kan pasti bisa. Oke. Kalau kita ngomongin profesi nih ya, profesi Mas Eno ini sebenarnya apa sih selain seniman mural? Ilustrator. Ilustrator. Nah, kalau ilustrator ini apa lagi nih? Ilustrator itu kita membuat gambar yang orang lain request. Oh gitu. Ya, misalnya kayak mau mural tadi, ya kita harus sketch dulu desainnya itu, gambarnya. Kalau ilustrator ini medianya apa? Kertas? Medianya kertas. Oh, lebih ke kertas. Tapi kalau sekarang sih lebih ke digital.
Gambar digital. Gambar digital. Gambar digital. Nah, biasanya kalau yang ada request itu gambar-gambar apa saja? Muka ya, wajah ya? Wajah, mungkin untuk desain baju. Oh, untuk desain baju. Ya. Oke, banyak ya. Kayak ini juga ya? Iya, benar. Oh, ini hasil karya sendiri nih? Iya, hasil karya Wah, sendiri. keren banget. Jadi sudah merambah ke sini ya. Kalau dari mural sama ilustrator ini duluan mana? Profesinya? Ilustrator duluan? Ilustrator duluan. Ilustrator Iya. duluan. Oke. Biasanya dapat pesanan itu dari mana saja, Mas? Kalau biasanya dari awal-awal sih dari teman-teman dulu. Akhirnya lihat dari IG apa itu, jadi teman-teman yang di luar juga. Tapi kalau sekarang sih ikuti website dari luar sih. Oke. Lebih banyak bukan di negara kita. Jadi global lah. Global. Oke. Itu mesennya orang sana gitu ya? Orang sana. Wah, luar biasa. Biasanya dalam satu hari itu berapa banyak tuh yang mesen biasanya? Kalau kita sih kalau satu aja sih cukup kalau sehari. Oh, satu, Iya. satu sudah ada lah ya yang mesen ya? Satu udah ada. Nah, ini kan kalau kaos ya, kita bicara dulu kaos ya. Kalau kaos kan biasanya kan ada inilah ya, ada keunikan lah kalau misalnya kita melihat ada gambar-gambar seperti ini gitu ya. Nah, kalau untuk kaos ini satu kaosnya berapa ya? Untuk desain biasanya Iya. harga rata-rata. Harga rata-ratanya berapa sih? Tapi kalau di Jambi biasanya sekitar mulai dari 300-an lah sih. 300.000. Iya. Wah, sampai Nggak tahu kalau sampainya mungkin bisa lebih tinggi lah, iya. Pokoknya banyak ya. Banyak, ya. Oke, jadi menjanjikan juga ya sebagai seorang ilustrator ini, Mas ya. Menjanjikan. Banyak teman-teman kayak itu juga sih. Ada timnya juga ya? Kalau tim nggak ada. Jadi Mas sendiri aja? Iya, sendiri. Wah, keren banget. Jadi selain seorang seniman mural, grafiti, tetapi juga ada keahlian lain ya di ilustrator ini. Ilustrator. Ilustrator desain grafis lah. Berarti sehari-hari memang mencari ekonominya sebagai ilustrator ini Iya. ya. Keren banget. Sudah buka ini, buka ruko atau toko gitu? Enggak. Enggak. Berarti masih main secara online. Online semua. Nah, ilustrator ini kan kalau kita lihat tidak hanya di baju ya, tetapi juga mungkin bisa di media-media lain nggak sih? Seperti kan sekarang kalau anak-anak motor kan suka di helm gitu ya. Nah, ya benar. Bisa ya? Bisa. Misalnya di helm atau di branding mobil orang. Oh, di mobil juga bisa. Ya. Oke. Sepatu bisa nggak? Sepatu, ya. Sepatu, apalah itu. Sepatu saya bisa nggak sih? Bisa sih. Bisa ya. Bisa. Tapi muka saya bisa nggak sih? biar jadi brand saya gitu loh. Oh, berarti semua banyak media yang bisa. Gitu bisa. Ya? Bisa. Kalau biasanya yang order paling banyak itu apa? Baju sih. Baju lebih banyak ya. Iya. Oke. Jadi bisa juga nih kalau misalnya Mas Eno dapat ide, kan sekarang banyak orang cari cenderamata kalau misalnya ke suatu daerah gitu ya. Jadi mungkin dari baju juga bisa menggambar-gambar khas-khas Jambi gitu ya. Iya, benar. Benar. Produksi juga yang khas-khas Jambi. Enggak. Enggak. Kalau khas Jambi Belum enggak, ya? Belum. Oke. Jadi mungkin nanti Mas Eno bisa lebih mengembangkan lagi usahanya gitu ya. Amin. Supaya makin banyak lagi nanti orderan ya kan. Semakin banyak lagi cuan-cuannya. Supaya nanti bisa mengajarkan juga kepada generasi-generasi muda lainnya. Oke. Apa sih lacak graffiti? Ada yang nanya lacak graffiti. Emang ada? Lacak kepala gitu ya? Atau gimana sih? Mungkin lacak di graffiti. Di graffiti. Iya. Emang bisa ya? Bisa, kan cuma dicoret aja kan. Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Pokoknya semua bisa kalau sudah dapat sentuhan dari Mas Eno Iya. gitu ya. Kalau Mas Eno ngelihat sekarang untuk masyarakat Jambi ataupun generasi-generasi penerus yang mulai terjun ke dunia grafiti, mural ataupun ilustrator, itu gimana kalau di Jambi? Potensinya gimana? Kalau di Jambi kayaknya memungkinkan sih. Soalnya udah apa ya, di luar gambaran di luar itu di profesi itu
menjanjikan. Menjanjikan. Iya. Sudah mulai bermunculan ya? Iya, sudah bermunculan. Kalau Mas lihat itu biasanya dari usia-usia berapa nih masyarakat Jambi yang sudah mulai suka dengan ketiga seni ini? Ada yang lihat dari kecil sih. Ada yang dari kecil? Ada yang dari kecil. Oh, itu tergabung di komunitas juga? Kalau yang tergabung di komunitas paling kecil sih masih anak SMA. SMA? Iya. Oke, jadi memang harus terus diturunkan gitu Iya. ya, supaya nggak punah gitu ya? Benar. Dan juga masyarakat Jambi juga semakin berkembang gitu ya. Sudah punya anak didik? Kayaknya nggak ada lah. Belum ada ya? Belum ada. Tapi kalau Mas Eno pernah nggak sih ngajarin orang gitu? Misalnya ada temannya, wah saya pengen nih terjun ke dunia graffiti. Pernah, Tapi saya ada. bingung gimana mulainya. Mas Eno pernah? Pernah. Oke. Seneng nggak sih kalau misalnya ada penerus gitu? Seneng banget. Nggak ngerasa kesaingi? Enggak. Enggak ya? Kalau lebih ramai kan lebih asik kan. Oh, lebih rame, lebih asik dan juga gambarnya juga lebih banyak Iya, gitu lebih ya? banyak. Luar biasa. Tapi kalau misalnya sekarang kira-kira Mas Eno punya impian nggak? Impian punya anak didik gitu, terus punya sebuah grup yang mungkin Mas Eno yang mengajarkannya misi sosial gitu. Kalau sekarang sih pengennya komunitas 741 itu aja sih. Itu aja. Bisa menghidupi anak-anak yang hobi itu. Oke, jadi dari komunitas inilah misinya gitu ya, supaya nanti mengajarkan bagaimana untuk menggambar yang baik dan benar gitu ya, supaya nggak salah paham lagi orang-orang mungkin. Kalau Mas Eno nilai juga nih Mas Eno ya, kan juga banyak nih anak-anak yang mungkin nggak sengaja ataupun sengaja untuk mencoret-coret tembok orang dengan gambar-gambar yang tidak bagus gitu ya, konten-konten negatif. Iya, itu benar. gimana menurut Mas Eno? Kan banyak tuh ya. Iya, banyak. Saya melihatnya juga agak risih gitu ya. Kalau Mas Eno sebagai seniman tuh gimana ngelihatnya Mas? Kalau lihatnya sih nggak setuju sih. Biasanya kalau kita lihat dia gambar, kita ajakin sih dianya ngobrol atau apa itu. Jadi pendekatan ya. Iya. Misalnya gabung ke grup, mungkin sharing-sharing aja. Oke. Kalau mau gambar ya gambar kayak ini. Kalau gambar yang baik itu kayak ini apa itulah. Tapi kalau tim dari Mas Eno mungkin kalau ketika Mas Eno pergi nih ke suatu tempat, ya kan, terus ketika itu Mas Eno ngelihat ada gambar yang tidak bagus. Nah, itu biasanya ada tindakan nggak sih dari tim-timnya? Karena kan secara tidak langsung kan dengan gambar-gambar ataupun konten-konten negatif ini juga membuat citra buruk gitu ya kepada para seniman mural yang ada di Jambi. Nah, gimana menurut Mas Eno? Kalau saya pribadi sih kalau lihat itu biasanya saya tutupi sih. Tutupin? Iya. Pakai badan sendiri? Enggak. Kita gambar lagi. Oh, digambar Ya, lagi? digambar lagi. Oke, jadi diluasin lagi gitu ya? Diluasin lagi. Oke, ini juga ada yang nanya nih Mas Eno, kalau misalnya ada yang mau gabung gitu ya di komunitasnya Mas Eno tuh caranya gimana? Tinggal datang aja sih. Datang aja? Datang aja. Biasanya kami nongkrong di Kopi Broyat sih. Hampir setiap malam pasti ada orang situ. Pasti ada orang di situ. Oke, jadi kalau misalnya mau gabung langsung datang Iya. aja. Syaratnya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Siapapun boleh gabung Boleh. gitu ya? Walaupun belum bisa gambar, mau gambar, gabung aja situ. Siapapun boleh silakan gambar gitu ya, untuk sama-sama menghidupkan lagi para seniman mural yang ada di Jambi. Nah, keberadaan seniman mural di Jambi ini gimana kalau menurut Mas Eno? Sudah mulai ramaikah? Atau masih tetap anggota-anggotanya segitu-segitu saja? Kayak masih tetap sih. Masih belum ramai. Belum ramai masih ya? Tetap. Orangnya itu aja. Tapi ada nggak sih yang memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi menjadi seorang seniman mural ataupun graffiti ini kalau menurut Mas Eno? Ada. Mungkin karena dia sibuk dengan pekerjaannya yang sekarang. Jadi dia tinggali mural, apa graffiti itu. Oh gitu. Iya. Memang gara-gara kesibukan ya? Iya, tapi emang udah banyak sih sebenarnya yang udah ninggali graffiti atau mural itu. Oke. Tapi kalau Mas Eno kayaknya akan bertahan lama ya untuk di dunia ini ya? Pengennya bertahan lama. Tapi harus ada regenerasi dong Mas Ya, Eno ya? benar. Mungkin tadi dengan cara mendidik anak-anak ataupun generasi-generasi penerus selanjutnya supaya
karya-karya Mas Eno juga semakin banyak gitu ya. Iya. Nah, kita bahas karya lagi nih Mas Eno ya. Gambar-gambar apa saja nih Mas Eno yang sudah Mas Eno produksi gitu di Jambi? Selain ada batik kemarin ya, ada batik-batik Jambi, gambar-gambar apa lagi? Kalau sekarang sih cuman gambar-gambar ikan-ikan aja sih. Gambar ikan? Iya. Di jalan. Di jalan? Iya. Oke. Ini tujuannya gambar ikan apa sih? Cuman itu aja sih, gambar-gambar nunjuki kalau kita ada di situ kayak itu. Oh, ngasih tanda lah ya. Iya, ngasih tanda. Okay. Biasanya kalau graffiti kayak itu. Biar bisa berenang di tembok katanya. Berenang di tembok. Mukanya lu kayak tembok. Oke. Jadi memang setiap ada lahan-lahan yang kumuh gitu ya, mungkin tim-tim dari Mas Eno sudah mulai menggambar gitu ya, Sudah mulai gambar tempat-tempat yang kumuh tadi supaya lebih terkesan lebih bagus lagi gitu ya. Iya, benar. Apa sih harapan Mas Eno ke depannya supaya seni grafiti ataupun seni mural dan juga ilustrator di Jambi ini semakin berkembang lagi? Harapannya itu sih selalu terus bergerak. Itu aja. Harus terus bergerak ya, jangan berhenti ya. Jangan ini berhenti. kalau misalnya kita vakum nih, misalnya 1 tahun 2 tahun vakum kita nggak gambar gitu ya, kira-kira keahlian kita tuh bakal hilang nggak sih? Pasti hilang ya? Pasti hilang. Mas Eno pernah nggak ngerasa kehilangan ini? Belum ya, karena memang gambar terus ya? Gambar terus, karena ya bukan cuman sekedar hobi, kerjaan juga gambar. Jadi mau nggak mau kan harus gambar terus tiap hari. Oh gitu. Nah ini biasanya kalau ada orang pengen digambarin nih temboknya nih, itu biasanya caranya gimana tuh? Kalau biasanya kalau mural itu kita hitungnya per meter. Per meter? Per meter. Oke, 1 meternya beda berapa Ya. gitu ya. Cara ngubungin Mas Eno-nya gimana? Lewat IG atau DM IG lah. Oh DM IG. Iya. IG-nya apa sih Mas Eno? IG-nya eno_ONF. ONF. Iya. Oke, di sana juga banyak referensi muralnya juga ya? Iya, di situ banyak. Jadi bisa langsung DM IG gitu ya? Iya. Atau mungkin dari mulut ke mulut gitu ya? Mulut ke Tapi mulut. biasanya Mas Eno kalau misalnya sudah produksi di suatu wilayah gitu, Mas Eno ada ngasih apa nggak gitu, tanda atau apa supaya orang tahu ini karyanya Mas Eno? Pasti harus kasih tanda, misalnya kayak tagging, tanda tangan lah, tanda tangan di situ. Tanda tangan? Iya. Ada namanya juga? Ada namanya. Oke, udah banyak lah pasti ya tanda tangan Iya. tangan Mas Eno ini ada di mana-mana gitu ya? Iya, mungkin banyak. Luar biasa, dan semoga nantinya Mas Eno juga mendapatkan support yang lebih banyak lagi gitu ya. Amin. Semoga nanti seniman mural biar bisa lebih diperhatikan lagi Iya, gitu ya. benar. Kalau sekarang untuk perhatiannya ada nggak? Kalau untuk perhatian kayaknya belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Mudah-mudahan nanti akan ada Mudah-mudahan ada. perhatian lagi gitu ya. Iya. Oke, mungkin harapan Mas Eno juga nih untuk para seniman-seniman mural lainnya yang ada di Jambi dan juga yang ada di seluruh Indonesia supaya semakin solid lagi apa? Itu tadi terus bergerak. Terus bergerak ya? Bergerak terus saja. Ada kopdar nggak sih? Ada, pasti ada terus. Sih. Ada terus ya? Iya. Kalau yang se-Indonesia ada juga? Kalau se-Indonesia kayaknya enggak. Belum ada? Kalau mural, tapi kalau misalnya kalau graffiti biasanya ada kalau graffiti. Oke, kalau graffiti ada ya? Karena graffiti itu kayaknya lebih besar lah. Karena emang dia di jalan terus kan. Oke. Kalau berkaryanya. Oke, baiklah. Semoga semakin terus bergerak, semakin banyak karya, dan juga semakin banyak juga pesan yang diberikan kepada masyarakat gitu, Mas Eno ya. Iya. Semoga seniman mural, seniman grafiti, dan juga ilustrator semakin berkembang lagi, dan juga semakin diperhatikan gitu ya. Karena Amin. ini sayang banget keberadaan seniman-seniman terbaik di Jambi kalau tidak diperhatikan gitu ya. Ya. Dan ini juga bisa menjadi sebuah perekonomian bagi masyarakat Jambi ya. Iya, benar-benar. Luar biasa. Karena kalau misalnya kita ngeles ataupun kita belajar yang memang ada sekolahnya itu mahal ya. Iya, pasti mahal. Kalau gambar sih misalnya kayak les gambar kayaknya di Jambi kan belum ada kan. Gitu.
Pasti mahal banget Pasti ya. mahal. Jadi kalau mungkin bisa gabung dengan komunitas ataupun bisa belajar di YouTube gitu ya. Iya. Untuk beberapa teknik-teknik yang memang untuk memperlancar lagi keahliannya gitu ya. Benar. Oke, semoga nanti Mas Eno juga semakin lancar jobnya gitu ya. Amin. Semakin ada di mana-mana karyanya. Kalau misalnya kita mau berkunjung ke daerah sini, kita lihat, wah ini ada muralnya Mas Eno nih, ada grafitinya Mas Eno nih. Tapi sayang banget ya, Mas Eno hari ini nggak bawa peralatannya gitu. Kalau misalnya Mas Eno bawa peralatannya, saya mau minta Mas Eno untuk grafitiin dinding kita, tembok kita gitu ya. Iya kan, nggak apa-apa lah sekali-sekali ya kan masih ada yang kosong nih. Nanti nama Mas Eno paling atas, nama saya di 2, ketiga, keempat, kelimanya baru nama-nama krunya gitu ya. Tapi cocok nggak Mas Eno kalau misalnya ruangan kami ini digrafitiin? Tapi ini udah bagus kok. Udah bagus ya? Alah, peres di depan kamera aja bilang bagus. Udah bagus kalau udah bagus. Padahal dalam hati Mas Eno, wah ini mau saya rombak ini. Tapi kira-kira kalau misalnya gambar kepala saya atau kepala produser saya di sini bisa nggak sih? Sayang sih Bang. Sayang. Kalau gambar kepala Baru ketemu bilang sayang. enak di luar. Apa? Enak gambarnya di luar. Oh, mending di luar gitu ya. Kalau di dalam nggak ada yang ngeliat gitu ya. Iya. Oke, jadi lebih baik itu gambarnya di luar supaya orang-orang yang lewat melihat keindahannya tadi. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak Mas Eno sudah hadir di podcast Punyo Kito dan semoga dengan kehadiran Mas Eno di sini tentunya memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Provinsi Jambi, bahwa jangan ragu untuk menjadi seorang seniman dan tuangkanlah ide-ide kreatif tersebut kalau misalnya kita mempunyai jiwa seniman gitu Mas Eno ya. Ada pesan untuk seniman mural ataupun seniman-seniman lainnya yang ada di Jambi? Terus berkarya. Terus berkarya. Jangan putus asa ya. Walaupun dimarahin orang, cari tembok lain. Iya benar. Salam tembok. Oke lah kalau gitu. Mas Eno di akhir acara ini kami minta Mas Eno bisa bilang terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito, ngadapnya ke kamera sana dengan gaya yang akan diperagakan oleh kru Novianti. Silakan Mbak Novi, gimana gayanya? Jangan malu-malu, ayo cepat. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Coba gayanya gimana? Ini kok nggak mau sih? Epa, gayain dong. Cepat. Gitu. Nah, cakep. Coba lihat kameranya di sana, Mas Eno. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Asik. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Semoga semangatnya Mas Eno semakin menular untuk seluruh seniman yang ada di dunia. Dan akhirnya kita berdua undur diri. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan program Podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.